Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk kembali merasakan kasih dan pemeliharaannya pada hari ini. Untuk itu, marilah kita mengawalinya dengan menaikkan doa kita dan merenungkan sabdanya, supaya kita dimampukan menggunakan waktu yang Tuhan berikan hari ini dengan penuh hikmat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur akan kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Kami rindu untuk semakin dekat dengan-Mu dan memahami perkataan-Mu. Maka kami mohon ajarlah kami kebijaksanaan-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk senantiasa melihat kasih-Mu, sekalipun di dalam kondisi kesesakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teman mengungkapkan pada saya kesedihan hatinya. Ia merasa tidak berguna karena merasa tidak hebat dalam segala hal. Tidak punya prestasi semasa sekolah, tidak ada bakat tertentu yang menonjol. Pekerjaannya biasa, status ekonominya pun biasa. Dia merasa kurang dianggap, dipandang sebelah mata oleh lingkungannya, bahkan keluarganya sendiri. Ia sering dibandingkan antar saudara-saudaranya yang punya prestasi. Ia pun sempat enggan terlibat pelayanan gerejawi karena merasa tidak punya kepandaian atau kehebatan apapun. Ia merasa tidak berharga dan tidak bisa berguna apa-apa bagi Tuhan maupun sesama. Saya berkata, ya, sepertinya kita ini memang kerap terjebak dalam pemikiran dan tolok ukur manusia. Padahal, menjadi berguna di mata Tuhan bisa tidak sesulit yang kita bayangkan. Kemudian saya ceritakan pengalaman saya ketika saya masih SMP, yang saat itu akan mengikuti study tour ke Bali selama 5 hari. Sekitar 1 minggu sebelumnya, guru wali kelas meminta kami para murid untuk memilih dan mengisi posisi tempat duduk dan teman duduk di dalam bis. Berangkat maupun pulang harus sama, untuk mempermudah pengecekan dan memastikan tidak ada murid atau teman yang tertinggal. Di akhir kegiatan, ada seorang teman, saya samarkan namanya, sebut saja Indah, yang masih tidak mendapat teman duduk. Rupanya, karena Indah ini gampang sekali mual muntah akibat mabuk darat. Dikatakannya juga bahwa obat anti mabuk darat laut udara pun sering tidak mempan buat dia, sehingga semua teman menjadi ragu untuk bersebelahan dengannya di dalam bis. Takut repot maupun takut terpengaruh mabuk daratnya si Indah. Singkat cerita, hati saya tergerak untuk mengajukan diri menjadi teman duduknya. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu nanti bagaimana, tapi saya mau dipakai Tuhan menolong Indah teman saya. Lalu saya bertanya pada Indah, Dah, kira-kira nanti apa yang bisa kulakukan ya untuk bantu kamu? Barangkali dengan mengalihkan perhatian supaya kamu tidak mabuk? Indah menjawab, oh, biasanya aku duduknya tuh harus dekat jendela yang agak terbuka. Untuk menahan pusing mual, aku harus kena angin. Lalu keluargaku akan terus ajak aku ngobrol sepanjang perjalanan, tiap kali naik roda 4 meski jarak dekat. Tapi ini akan jadi perjalanan pertamaku yang paling jauh dan lama. Waduh, dalam hati saya bingung, karena waktu itu saya anak yang cenderung diam, seringkali tidak tahu harus bicara apa. Sedangkan ini berarti saya malah bakal mesti banyak bicara 5 hari lamanya. Tetapi saya tetap berkata, oke Indah, saya akan ingat itu. Pada hari H, saya sudah siap beberapa kantong kresek, siapa tahu yang dibawa Indah kurang. Juga minyak kayu putih dan permen mint, serta baju cadangan buat berjaga siapa tahu dibutuhkan. Karena jendela bis merupakan kaca yang tidak bisa dibuka,
saya pun bantu arahkan angin AC di atas tempat duduk kami berdua ke Indah. Karena saya ingat kata Indah harus kena angin. Selanjutnya saya berusaha terus mengobrol apa saja di sepanjang perjalanan. Dari pengalaman main, pengalaman lucu, menceritakan ulang komik-komik atau bacaan lucu yang pernah saya baca hingga kami berdua tertidur. Tengah malam ketika semua teman menutup AC di atas tempat duduk masing-masing karena kedinginan, saya meraih korden bis untuk bertahan. Ingat, Indah harus kena angin. Sampai studi tour berakhir dan kembali pulang, saya tetap lakukan apa saja yang saya bisa. Dan ibunya Indah berkata dengan heran, "Ajaib, Dah, kok bisa 5 hari tour dengan bis, kamu sama sekali tidak tumpah." Bersyukur banget Dik mau tolong Indah. Ya, padahal saya sendiri juga heran, kok bisa saya bercerita terus tidak kehabisan bahan. Jelas ini campur tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui sharing pengalaman ini, saya ingin bersaksi kepada teman yang bersedih tadi bahwa menjadi berguna tidak harus spektakuler, tidak mesti diawali dengan punya kehebatan tertentu dulu, tetapi diawali dengan mau memberikan hati kita untuk Tuhan. Bagi orang lain, apa yang saya lakukan buat Indah mungkin merupakan hal yang biasa saja, tetapi bagi Indah dan ibunya, saya sudah berguna. Apa yang saya lakukan bukan sesuatu yang hebat, tetapi bagi Indah dan ibunya, mereka merasakan adanya berkat dan kasih Tuhan melalui kebersediaan saya dipakainya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara juga pernah atau mungkin saat ini sedang berpikir dan merasa bahwa semua yang ada pada Anda terlalu biasa untuk menjadi berguna? Atau mungkin Anda punya keterbatasan fisik, mungkin merasa terlalu muda, minim pengalamannya, atau sudah usia menurun daya ingat dan tenaganya, sehingga merasa kurang ada gunanya. Mari kita baca kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini menunjukkan dengan jelas apa yang dipandang berguna dan dihargai Tuhan adalah kasih dan setia. Dengan kata lain, bahwa yang pertama Tuhan lihat bukanlah kemampuan kita yang hebat, prestasi, atau predikat, atau sertifikat, tetapi hati yang mau tersedia bagi Tuhan untuk Dia gunakan sebagai saluran berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berita sukacita hari ini bahwa kami semua dapat berguna di mata Tuhan. Bantulah kami untuk menjaga kasih dan setia tertanam pada loh hati kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini dan selanjutnya boleh membuat orang di sekitar kami merasakan berkat Tuhan juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.